Pencipta hidupku, pelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian. Ku naikkan syukurku, Kau pemilik hidupku. Dalam kasih setiamu, Yesusku, Kau layak terima segala pujian. Ku naikkan sembahku, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Tepuk tangan buat Yesus kita yang kecil. Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Layak terima segala pujian. Ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku, Kau layak terima segala. Syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku, segala pujian dan syukur bagimu. Segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagiku. Syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Kaulah pujian dan syukur bagimu. Yesus, Kaulah pujian bagiku.
jadi pegangan sejati. Walau lahir baru tetap ada masalahku, dan masa lalu syukuri tanpa rasa malu. Ku angkat tinggi tanganku tanpa ada ragu, hanya nama Yesus pusat harapanku. Ku lalui hidup ini lewati pasang surut, dalam kemenangan atau diserang di sudut, terjepit menjerit kala terlihat kusut. Tak mengutuk, ucap syukur lewat mulut. Tangis ini akan diubahnya jadi tawa, kan diangkatnya diriku dari dasar rawa. Puncak begitu indah bila mulai dari bawah, menatap ke angkasa suatu hari ku dibawa. Tinggal sertaku, hari telah senja, gelap makin turun. Tuhan tinggallah lain pertolongan, tiada ku temu Maha Penolong, tinggal sertaku. Yeah, but what if I failed yet again and again? Dalam panik I can't understand the plan. Serasa hilang harapan like I just lost a friend. Tanpa arah petunjuk man, you know I can't pretend. Sudah susah-susah tapi semua musnah, segalanya berubah, aku tetap gagal juga. Jadi makin gundah bila ulang dari mula. Tak hanya tersungkur, aku luka hati pula. Tarik napas dalam, resapi kenyataan. Memang keadaan terlihat berantakan. Deep inside I believe that Jesus tetap akan ubah situasi hidupku, bisa merasakan. Tangisku syukuri, I smile a little just to change my heart. It's not that simple. Tak mudah bila dengan kekuatan sendiri. Tinggal sertaku, dia bantuku berdiri. Duka tak berat di tengah gelapnya kabut nan pekat, maut tak sengat karena kau sertaku. Tinggal sertaku, hari telah senja, Sertaku tetap denganku, ya. gelap makin turun. Tuhan tinggallah lain pertolongan, tiada ku temu Tiada yang lain, hanya Yesus, hanya Yesus. Maha Penolong, tinggal sertaku. Tinggal sertaku tetap denganku, ya. I've seen the world a couple times by now. We're all the same. People wishing what they got away. We need a change. Are we looking in the wrong place? Finding meaning in the wrong names. If I'm being honest with myself, all the fame and all of the faces, all the fake congratulations, buying stuff to fill the spaces. Is it ever enough when it never could be? To gain all the world but never be free. So we say, what's the use comparing, worrying and stressing, keeping up with everyone, when trying to be somebody. Perfect love reminds me that I've got everything I could want. Ooh, oh, 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 So we sing, what's the use comparing, worrying and stressing, keeping up with everyone, when trying to be somebody. Perfect love reminds me that I've got everything I could want. Na 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 na, Jesus, you are all that I want. Alright, I wanna see you guys all sing that.
wasting all my days and nights, never feeling satisfied. Putting on a smile, I was keeping it fake, but there's no imitating what I found in your grace. All the things I left behind, the shadows, now I've seen the light. Let me hear. In my head, in my soul, my heart, my all, I know that I know. Come on, you can breathe. Never, never have I ever found a love so good, so good. Never, never am I ever getting over living with you. Nothing will change it. All I can say is never, never have I ever found a love so good, so good. I've got a million reasons why I can't be the same. You got me looking forward, never turning my gaze. Forever got it, you and I, together till the end of time. In my head, in my soul, my heart, my all, I know that I know, no, no, no. Never, never have I ever found a love so good, so good. Never, never am I ever getting over living with you. Nothing will change it. All I can say is never, never have I ever found a love so good, so good. Your love is patient, love is kind. Your love is never hard to find. Forever I am yours and you're mine. Alright, alright, oh. Never, never have I ever found a love so good, so good. Never, never am I ever getting over living with you. Nothing will change it. All I can say is never, never have I ever found a love so good, so good. Let me see you tell. Never have I ever known. Never have I ever known. Shalom IFJF Cirebon, welcome to church. Mari kita siapkan hati kita, bersama-sama bangkit, memuji dan menyembah Dia Tuhan Allah kita. Sebab hanya Dialah yang layak menerimanya. Buka hati kita pada firman-Nya, biarkan Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan atau mengembalikan persepuluhan, bisa men-scan barcode atau transfer ke rekening sebagai berikut. Untuk informasi aktivitas kami, saudara dapat melihatnya pada sosial media kami. Happy Sunday semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat FGF Cirebon, siap untuk memuji Tuhan? Yuk mari kita bangkit diri, kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Let's jump for Jesus, let's celebrate Jesus. Come on, let's go. Yes, come on. Woo! Mari kita bertepuk tangan Tuhan untuk Tuhan Allah kita. Katakan terangmu. Terangmu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Katakan hidupku. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Yeah, come on, keagungan-Mu. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada tandanya.
Tuhan dengan imanmu, keagungan Yesus. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada, Sungguh tiada taranya. Wow, 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 mulia namamu. Wow, 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 mulia namamu. yang percaya bahwa Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat, katakan yeah! Come on, let's sing this song. To God be the glory. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory. Come on, Jeff coba. For the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada, segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. Yeay. Wow, 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 mulia namamu. 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 Come on, berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu lebih dalam lagi ya Bapak. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau punya rencana-rencana yang dahsyat Tuhan buat siap dari kami. We wanna trust in you Lord. Kami mau percaya Tuhan, karena hanya bersama-Mu Tuhan kami dikuatkan Tuhan. Harapanku hanya dalam-Mu Tuhan. Sama-sama kita nyanyi. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa,
Tuhan. Harapanku, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Oh, Yesus, Kau sungguh baik bagi kami. Kami mau menyembah-Mu. Yesus, Yesus, pengharapanku, gunung batuku, hanya Kau tempat sandaranku Tuhan. Kau di dalam hidupku, ku berjalan bersama-Mu Tuhan di setiap musim hidupku. Tak pernah gagal Kau Tuhan. Rencana-Mu terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal, tak pernah gagal. Rencana-Mu terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Shalom jemaat AFJF Cirebon yang terkasih. Pembacaan firman Tuhan minggu ini diambil dari Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini kami boleh beribadah Tuhan. Kami mau naikkan doa-doa syafaat kami Tuhan. Kami minta perlindungan-Mu atas kota kami tercinta Tuhan, kota Cirebon. Biar ada Roh-Mu melayang-layang di atas kota kami Tuhan. Ada perlindungan sempurna atas kami dan keluarga kami serta seluruh penduduk kota Cirebon Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap pasien yang ada di rumah-rumah sakit maupun di rumah Tuhan. Kami minta kesembuhan yang daripada-Mu Tuhan. Oleh darah-Mu, oleh biru-biru-Mu, kami percaya setiap pasien penderita COVID dan penyakit lainnya pun telah disembuhkan Tuhan. Kami juga minta Tuhan untuk kesadaran, ketaatan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan yang sedang berlangsung ini Tuhan. Kami minta mereka boleh dapat hikmat, dapat pengertian Tuhan, sehingga mereka boleh mentaati setiap peraturan pemerintah yang dikeluarkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk cuaca Tuhan yang belakangan ini, hari-hari ini, angin besar, bahkan ombak tinggi Tuhan. Kami minta tolong Tuhan, perlindungan-Mu Tuhan sempurna atas orang-orang yang bekerja, yang harus berlayar Tuhan, seperti para nelayan. Kami minta perlindungan-Mu supaya mereka boleh tetap mencari nafkah, mereka boleh tetap berangkat kerja Tuhan, tapi selalu dalam perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau mengucap syukur atas doa-doa yang sudah dijawab oleh Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan kalau ada saudara-saudara kami yang sudah disembuhkan Tuhan dari demam. Kami mengucap syukur teman-teman kami yang boleh lulus ujian seleksi
lulus ujian wawancara dan tes kesehatan untuk berangkat ke Jepang Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, biar nama-Mu saja yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Come on, sing your will be done. Your will be done. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Come on, your will be done. Your will be done. Forever Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Kami mau percaya Tuhan, sebab Kau satu-satunya Tuhan Allah kami. Tiada yang seperti-Mu, hanya Kau yang layak disembah, hanya Kau yang layak ditinggikan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, Ku percaya, ku aman dalam-Mu. ku percaya, Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Yesus. Pagi saudara, sungguh kali ini kita sangat diberkati karena kita akan mendengarkan Pastor Fendi Utomo yang dari IFGF San Francisco. Pastor Fendi ini adalah salah satu yang menjadikan saya juga maju terus untuk full time, saudara. Dia luar biasa sekali. Dia orang-orang yang pertama bahkan yang menyebutkan dan mengatakan International Full Gospel Fellowship. Jadi dia orang-orang yang pertama. Orang yang pertama mungkin yang diutus oleh IFGF untuk membuka gerejanya di San Francisco.
Saya nggak tahu, tapi saya sangat respect sama dia. Dan dia orang yang sangat rendah hati. Dan saya sangat mengagumi, saya sering ketemu, sering bersama-sama dengan dia juga. Saya mengagumi keluarganya yang luar biasa. Sungguh, dia sudah menjadi berkat di mana-mana. Saudara, mari saya akan sambut dengan ucapan syukur dan terima kasih Pastor Fendi Utomo. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Ya, terima kasih untuk sekali lagi undangannya dari IFGF Cirebon, Pastor Handoyo beserta dengan Ibu ya, Cik Gwilian dan juga Pastor Tommy ya, beserta dengan seluruh kepemimpinan. I appreciate so much. Ya, saya pribadi mengenal mereka cukup lama, di mana dengan Pastor Handoyo ya mungkin sudah lebih dari 3 dekade, ya 30 tahun lebih, dan juga dengan Pastor Tommy selagi beliau belajar di Amerika, dan ini buat saya suatu hal yang mujizat. Untuk pertama kali saya bisa sharing dengan IFGF Cirebon. Semoga firman Tuhan ini bisa mendapat berkat dan pewahyuan untuk dilakukan di IFGF Cirebon. Ada amin. Ya. Untuk itu saya khotbah mungkin tidak terlalu lama. Kenapa? Ya kalau terlalu lama ya, membosankan. Tiada maaf bagimu, tidak akan diundang lagi. Tapi kalau pendek, ya, bagus, sedikit ada pewahyuan, mungkin diundang lagi. Benar gak? Enggak, just kidding. Mari saudaraku kita persiapkan hati kita. Bapak terima kasih untuk kesempatan bisa sharing firman-Mu yang luar biasa. Yang memimpin kehidupan dari gereja-Mu sendiri. Ya, berbicara pada para pemimpin dan juga jemaat untuk Kau bekali di mana untuk kehidupan di masa-masa saat ini perlu Tuhan pewahyuan-Mu. Urapi setiap perkataan hamba-Mu supaya Tuhan apa yang hamba katakan sesuai dengan kehendak-Mu, dan siapa yang mendengar Tuhan Yesus oleh kuasa Roh Kudus Tuhan boleh mengalami satu terobosan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya bisa katakan sama-sama amin. Ya. Kalau saudara lihat di PowerPoint saya, ini adalah keluarga saya. Ya, waktu berjalan dengan cepat sekali. Ya. Anak saya 3, dan yang paling besar itu yang duduk di tengah, yaitu Stephanie. Ya. Dan yang berdiri perempuan adalah Ashley, dan yang berdiri sebelah saya, sebelah kanan saya, yaitu my bodyguard, yaitu Brian. Ya, dulu anak-anak waktu berkunjung di mana IFGF Singapura beserta dengan Pastor Handoyo, mereka masih kecil-kecil. Sekarang sudah besar-besar. Bukan saja saya beri nasihat, tapi mereka banyak kasih nasihat saya. Ya, oke. Dan saya berdoa dalam keadaan pandemik ini, ya, tidak asal ngomong nih. Please respect the protokol keselamatan, yaitu protokol kesehatan. Benar. Saya masih ingat pada waktu Presiden Trump bulan Maret itu ya, permulaan daripada COVID. Dia katakan bahwa kemungkinan korban daripada COVID di Amerika bisa sampai 200.000. Dalam hati saya, yang benar. Saat itu yang meninggal baru kira-kira 4.000. Buat saya 4.000 sudah banyak ya waktu itu ya. 4.000 loh jiwa. Tetapi, saudara,
saat ini di mana saya menyampaikan firman ini di bulan September tanggal 29 ini, korban daripada COVID di Amerika 200.007, ya. Jadi cuma beberapa bulan. Setiap harinya seluruh dunia itu yang meninggal kira-kira 1.000. Tapi jangan kaget ya saudaraku. Lebih daripada COVID yang meninggal setiap harinya itu lebih dari 10.000. Lebih daripada COVID. Jadi lebih dahsyat daripada COVID. Setiap hari itu 10.000 jiwa. Saudara tahu apa? Yaitu abortion. I'm serious. Wah, tapi nggak pernah masuk berita. Ya, mereka tutupi. Seluruh dunia, setiap hari jiwa yang digugurkan, bayi-bayi tersebut, lebih dari 10.000 setiap hari. I'm not kidding. Ya. Makanya sekarang di mana-mana, perlu pertobatan. Tuhan izinkan semua ini terjadi supaya kita boleh kembali memperhatikan yaitu kasih Tuhan. Ya. Saya mau sekali lagi setiap keluarga, setiap anak-anak jaga protokol kesehatan dan nilai-nilai berjalan bersama dengan Tuhan. Ya. Saya berdoa bagi IFGF Cirebon. Ya, kalau saudara lihat, Tuhan taruh di dalam hati saya akhir-akhir ini satu judul yang bisa relevan, yaitu Smart Connection. Smart Connection tentu sama Tuhan ya. Tapi kita bisa melihat Smart Connection ini terjadi di mana-mana. Smart Connection itu saya mau supaya saudara bisa dynamically ngerti bagaimana connect sama Tuhan. Dengan kita melihat sekitar kita. Karena Tuhan berbicara di dalam firman-Nya itu 2 atau 3 cara setiap hari. Di mana kita bisa lihat kehidupan sehari-hari ini bahwa Tuhan izinkan. Nah, itu salah satunya. Ya, Tuhan mau berbicara. Smart Connection ini tidak asing. Sebab kenapa? Dalam PowerPoint selanjutnya saudara bisa lihat ada smart car. Sekarang smart car ini banyak yang sudah tidak usah lagi pengemudi, driver. Jadi dia dikendalikan aja dengan 5G. Ya, smart Wi-Fi, ada smart remote, ada smart rumah, smart house, ada smart TV. Sudah di mana-mana. Sekarang ini dengan 5G. Cepat. Saya tidak bohong. Ya, saya mau tanya sama saudara. Smartphone saudara 3G atau 4G? Ya. Sekarang ini 5G, kalau saudara cari apapun, ya connection, entah itu mau download film, mau download sesuatu yang panjang, ya saudaraku, tidak perlu waktu yang lama. Zep, benar, langsung connect. Masalahnya dengan kita, Kristen ini perlu untuk kita bisa mengerti. Kadangkala kita banyak ketinggalan zaman. Ya. Kadangkala kita mau connect sama Tuhan 2 jam, 3 jam, 4 jam. Ya. Boleh, saya tidak melarang. Bagus. Cuma berapa banyak orang yang mau join? Yang mau bergabung? Ya, alangkah baiknya kalau kita semua mengerti apa yang dimaksud dengan smart connection rohani. Ya, cepat dan saudara dapat jawaban
dan saudara puas, ya. Kalau saudara lihat next connection yang dari saya, kadangkala kita duduk di coffee shop, ya kita download, ya ini saudara lihat putar, cari. Untuk apa saudara? Untuk bisa download dengan ya cepat. Tapi kenyataannya dia masih cari. Banyak, saya harus mengakui, gereja dan orang Kristen ketinggalan zaman. Ya, mereka bisa membuang waktu hanya untuk ya berdoa. Sekali lagi, salut saya. Kita dulu kalau berdoa betul-betul semalam suntuk. Ya, 6 jam. Benar. Tetapi kalau sekarang itu ibaratnya handphone saudara 3G. Ya. Untuk mau cari jawaban yang tepat. Wah, lamanya bukan main. Ya kalau dapat. Tahu-tahu nggak dapat sudah putar terus. Kan sengsara. Padahal saudara perlu. Nah, saya mau supaya saudara dalam menyediakan waktu sama Tuhan. Saya minta supaya jadi smart Christian. Betul. Smart ministry. Dan supaya saudara bisa senang. Dan itu menjadi satu kekuatan bagi saudara. Ya, yang percaya bisa katakan amin. Ya, makanya saya katakan ini sangat relevan bagi keadaan sekarang, ya. Ya, kan saudara tahu bahwa untuk smart connection to God itu tidak ada lain hanya melalui Tuhan Yesus. Dia adalah akses. Ya. Saya tidak berbicara lagi topik yang sama. Cuma saya mau supaya saudara kenyataannya di akhir zaman ini segala faktor dari kehidupan kita, faktor dan sektor apapun, bagian daripada kehidupan saudara, itu aksesnya mau nggak mau saudara harus nyambung dengan kehendak Allah itu melalui Tuhan Yesus. Jadi apakah saudara perlu untuk mengerti? Saya kira sangat ya vital benar, important. Ya, Ibrani 4 ayat 14. Karena kita sekarang, ya, bukan yang dulu ya, bukan past tense, sekarang mempunyai imam besar agung, telah melintasi semua langit. Semua langit itu artinya akses, semuanya sudah dilalui. Tuhan Yesus sudah melalui segala aspek area kehidupan, dari lapar, nangis, ya sedih, dan berdoa untuk minta kekuatan. Ya lalui semua, ya tanpa dosa sama sekali. Siapa dia? Yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ya, telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Ayat 16, sebab itu marilah kita penuh dengan keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi segala akses dalam kehidupan dari mulai saudara itu single, ya bujangan, ya sampai saudara rencana untuk menikah dan baru menikah, dan juga untuk memperkokoh pernikahan saudara, bagaimana untuk membangun anak-anak, semua aksesnya itu melalui Tuhan Yesus. Yang percaya dan agree bisa katakan sama-sama amin. Jadi password ya kalau saudara main
Facebook kayak, Instagram kayak, ya, the smart life itu passwordnya Yesus. Jangan sampai lupa. Kalau saudara betul-betul berdoa apapun ini dalam keadaan sekarang, untuk next step, passwordnya Yesus. Jadi begini, saudaraku, saya 1 kali di Indonesia perlu untuk bisa tembus dengan cepat, yaitu ke kedutaan Amerika. Soalnya kalau saudara bisa datang ngurus sendiri, ya berhari-hari. Tapi ini perlu cepat. Saya tanya, di sini ada nggak orang yang punya akses untuk ke kedutaan? Artinya punya kenalan, sehingga tidak usah berliku-liku. Ya. Nggak, maksudnya dengan jalan yang benar, tapi dia bisa kenal. Oh ya, ada. Wah, saudara perlu dalam hidup ini untuk tahu akses-akses tersebut. Contoh lagi ya, saudara tahu Presiden Obama kan beberapa tahun yang lalu datang ke Indonesia. Saudara mungkin kalau bisa foto dengan dia, wah, bangganya bukan main. Ya, saudaraku, bisa 1 kali foto dengan Presiden Jokowi aja, wah, langsung saudara masukkan ke Instagram. 1 kali mami saya beserta dengan adiknya, adik mami saya itu naik kursi roda. Di mall ketemu Presiden Jokowi. Dia sendiri yang samperin. Jadi saya ada fotonya. Mami saya beserta dengan adiknya, yaitu Tante Rose. Itu Presiden Jokowi mau foto. Tuh, Pak, mami saya kirim. Nah, coba sekarang saya tanya, ada nggak di Indonesia ini orang yang punya akses untuk bisa sampai kepada Presiden Obama? Wah, ya, nggak bisa saudara datang sendiri. Aku mau salaman, padahal maksudnya baik. Bisa saudara ditahan. Ya, ada saudaraku, yaitu pemimpin kita, Pastor Jimmy. Ya, oh saudaraku, dia ada akses. Nah, itu pengertiannya. Jadi Yesus itu bukan hanya di gereja. Dia mengatur. Kerajaan Allah itu soal tatanan. Benar. Soal tatanan dari hidup. Jadi password kehidupan smart life, smart Christian, smart ministry adalah Tuhan Yesus sendiri. Yang percaya bisa katakan amin. Ya. Saya mau kalau saudara sudah tahu akses ini, untuk saudara bisa membangun, yaitu 5G rohani, smart connection. Ya, kalau saudara lihat di PowerPoint Lukas 4 ayat 14, tetapi barang siapa yang minum air itu yang akan kuberikan kepadanya, tiadalah ia akan dahaga selama-lamanya. Luar biasa. Karena air yang aku berikan kepadanya itu akan menjadi di dalamnya suatu mata air yang memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi maksudnya saudaraku, untuk dapetin air yang akan memancar dalam hidup saudara selama-lamanya, yaitu aksesnya Yesus. Bangunlah saudaraku. Nah, kalau di sini kan ada tulisannya, gambarannya itu coffee. Ya, puji Tuhan lah kalau saudara bisa berdoa 1 jam. Saya mau semuanya orang itu ngikutin kayak smart divine connection. Ngopi ini kan nggak 1 jam. Ya. Rasanya enak. Bisa ngobrol. Sharing. Saya tidak peminum kopi, tapi kalau saya pergi, saya kepingin coba kopi dari toko tersebut. Nah, saudara, ini jadikan seperti kayak orang sharing. Tidak usah 1 jam, 2 jam. Kenapa?
Yesus mengajar, apa yang saudara katakan, ya, firmanku itu adalah hidup. Benar. Bayangin di antara saudara, di antara care group, di antara family, di antara unit 2 atau 3 orang. Ya. Cuma berapa menit aja sharing firman Tuhan. Benar. Care group saudara beberapa gereja IFGF itu bisa sampai 260 lebih. Dari mana saudaraku? Bukan care group yang untuk 12 orang, 15, enggak. Care groupnya cuma 2, 3 orang. Ya, ngomong seperlunya. Tidak usah 2 jam, 3 jam. Siapa yang minum kopi 1 hari bisa sampai 5 kali? Nggak ada. Sehari sekali aja. Ya. Sisip. Ya, saya ngajak salah satu teman saya di Jepang minum. Sampai sekarang dia bilang, aduh pastor, enak waktu minum tersebut bisa omong-omong. Dan nggak lupa. Nah sekarang itu kayak begitu. Kalau saudara bisa doa sampai 1 jam, 2 jam, 3 jam, saudara nih, salut. Tapi kan kita mau semua saat ini mendapatkan juga kepuasan dalam Tuhan. Jawaban-jawaban Tuhan. Semuanya. Kalau saudara bisa lakukan 2 jam, 3 jam, ada orang yang ikut engkau. Ya puji Tuhan. Tapi kan nanti kalau, ayo mau datang lagi enggak? Nanti kalau jawabannya, nanti tunggu ya kalau ada waktu. Kan repot. Jadi saudara lihat ini. Sisip aja. Tuhan Yesus bilang pada wanita Samaria, kalau kamu tahu siapa yang mengatakan, aku akan memberi minum, kamu akan minta. Ya, minum. Tidak minum sampai berapa kali, terus lama. Set. Sharing. Firman yang hidup. Wow. Bukannya jadi kekuatan. Saat ini perlu kita adopt dengan keadaan. Benar. Prinsipnya sama. Terus kedua, Yohanes 6 ayat 35. Yesus sengaja pakai bahasa Inggris ya, menjawab pada mereka, I'm the bread of life. Aku adalah roti kehidupan. Siapa yang datang kepadaku tidak akan lapar, dan siapa yang percaya akan aku sebagai juru selamat tidak akan haus dan akan tetap dalam keadaannya spiritualnya. Saudaraku, ya, kalau pergi ke restoran yang baik, ya, fine dining gitu, saudara kalau datang kan nggak disuguhin langsung itu menu, enggak dong. Dia langsung saudaraku, ya, welcome, selamat datang gitu. Nah, baru tanyai, mau roti? Ya, rotinya itu keras, French bread. Terus tapi ada anget-anget gitu. Terus ada menteganya. Saya nggak pernah nyari di rumah, terus terang. Tapi kalau pas datang itu makan, disuguhin itu, saya nggak pernah menolak. Menggoda, anget. Luarnya keras, ditempelin mentega, meleleh. Rohani juga gitu. Aku adalah roti kehidupan. Makanya di restoran seluruh orang bule, fine dining, roti. Ya, makan seadanya, jangan dihabisin semua. Minta lagi, nanti sudah kenyang. Makanan pesanan saudara enggak, saudara makan. Nah, kalau saudara banyak katakan sharing firman yang hidup.
firman yang hidup. Kalau kita sharing firman itu ada kehidupan. Ya, cepat aja ya. Saya tahu kematian Tuhan Yesus itu yang dia paling susah. Bukan pada waktu dia mengalami siksaan. Tidak loh. Saudaraku. Dia mengatakan God itu Father. Tapi pada waktu dia menjerit, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dia itu panggil bukan Bapa. God. Kenapa? Ini yang paling menyedihkan buat dia. Karena dia berpisah. Putus hubungan. Putus. Karena memikul dosa kita. Tadinya, Father, apa yang aku lakukan? Kehendak Bapa. Apa yang aku katakan? Ini dengar. Roh yang hidup. Wow. Dan ini putus. Itu yang membuat sedih. Tapi kalau saudara berbicara firman ini, ada kehidupan. Sekarang gereja sudah nggak boleh. Kalau sudah dibuka, apakah akan penuh? Saya mau, kepingin untuk ya seperti semula. Tapi ada tetap aja orang yang takut datang. Nah kalau takut datang, saudara tidak sharing firman Tuhan, hati jadi beku. Ya, mari saudaraku pergunakan untuk bisa sharing 1 ayat, 2 ayat, pendek aja. Tidak usah 2 jam, 3 jam. Betul. Dan itu adalah smart connection. Smart Christian. Saudara tidak akan kosong. Ya. Mari kita belajar lagi. Matius 16 ayat 19. Matius 16 ayat 19, Yesus ini berkata kepada Petrus, maka aku akan memberi kepada engkau anak kunci kerajaan surga. Dan barang apa yang engkau ikatkan di atas bumi, itu pun terikat juga di surga. Dan barang apa yang engkau orakkan di atas bumi, itu pun terorak juga di surga. Lihat saya, saudaraku. Di tangan saya ada kunci. Ya. Saya kira semua orang punya kunci, right? Karena saudara orang dewasa. Ya, masa kunci dipegang anak-anak di bawah 5 tahun. Bisa hilang tuh. Apalagi itu kunci-kunci penting toh. Ya. Lihat saya. Nomor 1 dalam hal ini. Tuhan berbicara kalau soal gereja. Ya, aku akan mendirikan gerejaku. Ya, sebelumnya nggak pernah dikatakan di perjanjian lama. Aku akan memberikan kamu anak kunci. Penting. Dan dia katakan kepada Petrus. Bukan kepada murid yang dikasih. Siapa? Yohanes, right? Mestinya kan kasihin kepada murid yang dikasihi. Yohanes, enggak. Dia katakan, dia berikan pada Petrus. Kenapa begitu, saudaraku? Soal mendirikan gereja ini ya, bukan gedung ya, kehidupan kamu. Itu harus teguh, Pak. Bukan soal dikasihi atau mengasihi. Kalau saudara membangun rumah Tuhan dalam hidupmu, tidak ada kunci-kunci pegangan. Bayangin, saudaraku, rumah tanpa dikunci. Ya, saudara ngundang bahaya dong. Di sini mana-mana sudah dikunci rapat, dikasih alarm, masih berani dibobol. Siapa bobol? Ya pencuri, penjahat. Tidak usah diundang. Saya mau tanya. Ya,
Dulu kita belajar ini ya sebagai knowledge. Oh iya. Tapi sekarang dalam keadaan yang crazy, gila loh. Ya, saya tidak pernah mikir Amerika ini bisa lebih daripada keadaannya negara-negara yang baru berkembang. Benar. Senjata, saya nggak bawa buat. Dan pelurunya saat ini di Amerika habis. Untuk apa, saudaraku? Karena orang mau melindungi dirinya sendiri. Karena banyak orang tahu-tahu masuk, minta makan, kayak begitu. Gak peduli orang. Gak peduli itu rumahnya siapa. Crazy, right? Sepertinya tidak masuk akal. Tapi sekarang orang-orang akhir zaman ini hidupnya kayak begitu. Apa yang mereka pikir, mereka lakukan. Nah, kembali lagi. Apakah saudara tidak perlu kunci untuk masa muda saudara? Ya, coba pikir. Apa saudara tidak perlu kunci untuk pegang kekudusan? Apakah dalam merit kita tidak perlu kunci? Bagaimana untuk memegang kunci kebahagiaan? Tidak peduli impian saudara besar dalam bisnis. Lihat saya. Kuncinya kecil. Saudara lihat di belakang saya. 4 lampu. Ya. Bulan Oktober ini. Saya beserta dengan pemimpin semua IFGF San Francisco merayakan 40 tahun kita tertua gereja IFGF. Nih, 4 itu 4 dekade. Apa gak perlu kunci, Pak? 40 tahun. Bukan percaya ya, tapi mendirikan rumah Tuhan bersama-sama. No issue. Betul. Abang nggak perlu kunci. 40 tahun cukup lama. Panjang perjalanan. Tapi kuncinya cuma kecil aja, Pak. Setia dan takut. Takut aku akan Tuhan. Soal doa. Capek badannya. Tapi kalau saya tidak berdoa, saya takut kehilangan hadirat. Bukan pengetahuan. Bukan agamawi. Bukan, nih dengarkan saudaraku, kepercayaan. Saya takut identitas dibangun dalam Tuhan bisa berubah, Pak, dengan keadaan pressure. Makanya perlu kunci. Saya mau tanya, saudara sudah punya kunci? Ya. Sesuai dengan pertumbuhan saudara. Ya, pegang satu kunci. Sekali lagi, kalau soal rumah, sudah cuma 2 hal lah. Rumah, ada pintunya enggak? Kalau dalam pintu ada kuncinya. Rumah Tuhan bukan soal percaya. Ya, pintunya kan sudah tahu, I'm the door, Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus itu sudah merupakan akses keluar masuknya hidup ini? Ya. Dan kalau saudara sudah punya akses dalam menghadapi pressure, peganglah kunci. Petrus itu dengan hidupnya ya tidak stabil, up, mau meninggalkan Tuhan. Buktinya ya dia samperin kembali kapal yang dia tinggali 3,5 tahun yang lalu, di mana Tuhan Yesus berkata sama Petrus, ikutlah aku. Lihat ya, saya perhatikan, dia segera meninggalkan perahunya. Wow. Following him.
ikutin dia. Saya mau tanya ini, mumpung saya ingat. Ini saya percaya dari Tuhan. Di mana nama Tuhan Yesus fit dalam hidupmu saat ini? Cuma di gereja? Pantesan. Up and down. Fit ya. Waktu Tuhan Yesus ngomong sama Petrus, langsung dia tinggalin. Dia nggak mikir. Karena apa? Karena dia percaya Yesus ini namanya ini dalam hidupnya fit. Sebelum mengalami apa-apa. Sekarang coba, ayo ikut Tuhan Yesus. Kayak ngemis kita. Padahal He is a good God. 40 tahun Pak, saya Pak. Tidak sempurna. Tapi bersama dengan Dia. Ya, kasih kunci. Tapak demi tapak. Terjadi Pak. Bukan kuat, bukan gagah. Saya sudah tahu. Tapi itu adalah hal yang mustahil. Betul. Tapi bersama dengan Tuhan 40 tahun. Lewat Pak. Lewat. Sudah selesai belum? Saya kembalikan pada saudara. Saudara mau jadi seperti Yohanes, cuma soal perasaan aja, feeling. Atau saudara mau pegang kunci. Nah, saudara lihat Petrus. Sampai akhir hidupnya. Apa yang dia alami? Oh. Itu crazy. Gila. Dan itulah murid. Bukan orang cuma ngikut. Murid itu kekuatannya pada waktu dia mengalami tekanan. Karena Yesus selalu ada di sebelahnya terus. Bayangin kalau saudara cuma datang hari Sunday. Ya, saudaraku. Kehidupan sehari-harinya tidak saudara bangun sebagai murid. Mengalami tekanan dalam segala area-area hidup. Saudara tinggalkan Yesus. Jadi ini bukan soal cuma cinta. Inilah saudaraku kunci kalau sudah berbicara soal gereja. Kenapa? Apa yang kamu tolak, iman kamu menolak serangan-serangan iblis, Tuhan akan bantu. Ditutup. Tapi kalau kamu percaya hidup by faith, wah ini aku bisa buka. Dan aku bisa ngalami terobosan dengan kunci ini. Bisa lah. Cuma ujian aja, agak lama sedikit. Jadi, saudara, terbuka enggak? Terbuka. Jangan saudara dobrak dengan kekuatan sendiri. Mungkin terbuka, tapi sakit semua. Ikutin dia, belajar, life learning. Hidup itu penuh dengan pelajaran. Oke? Ya. Kalau saudara memiliki anak kunci, nomor 1. Nih, nomor 1. Untuk apa? Keamanan. Security. Ya. Orang kalau sudah tinggal di rumah, ya, itu rumahnya sendiri, ya harus dikunci Pak, supaya aman. Ya sekali lagi, yang pegang kunci ini bukan anak-anak kecil, ya. Kenapa? Ini kan semua kunci yang punya tujuan masing-masing. Ya. Kalau ini saudaraku, kunci yang penting ini, anak kunci ini, saudara kasih anak-anak yang lari-lari, ya, lupa taruh mana, ya, anak-anak masih sering bosen ya, saudara. Wah, kalau sampai lupa, repot. Jadi saudaraku, keamanan ini
untuk pegang kunci, jaminan lah. Sehingga saudara nomor 2 bisa jadi matang. Kematangan, maturity. Kedewasaan itu umur ya. Belum tentu loh matang. Tapi kalau saudara matang, wah, saudara tahu mengapa dan akibatnya. Ya, saudara artinya dewasa. Saudara, mengapa aku harus melangkah terus bersama Tuhan? Wow, saya lihat. Ya, kalau anak-anak, saudaraku, tidak akan berkatnya itu tinggal. Anak-anak dikasihin mainan, sebentar lagi dia bosen. Ministry, pelayanan bukan hobi. Pelayanan ini bisa mengembangkan talenta saudara, panggilan. Satu talenta itu, saudaraku, 6.000 dinar. Kalau saudara hitung dengan dolar, saudaraku, 6.000 dinar itu uang banyak, Pak. 480.000 US dollar. 1 dinar. Kasih cuma-cuma. Makanya hidup ini jadilah dewasa untuk supaya saudara tahu menemukan talenta dalam hidup saudara. Setelah saya menemukan, saya nggak apa-apa, Pak, dengan tetangga-tetangga dan teman sepelayanan. Saya nggak iri. Karena ada kapasitas ukuran sendiri-sendiri. Kasih karunia Tuhan itu cukup. Ya, saudaraku, tidak usah tiru-niru. Ya, memang kayak begini, saudaraku. Dan Tuhan bawa dari mulai pertumbuhan dengan kunci-kunci tersebut. Sehingga matang. Ketiga, kalau saudara sudah tahu pegang security dan sudah dewasa, dan kunci ini adalah tanda otoritas. Otoritas itu bukan saudara kalau ngomong harus saudara, tidak usah. Otoritas itu wewenang. Benar. Kalau saudara kerja atau saudara itu masuk rumah yang baru, ini adalah kunci. Rumah ini dari depan sampai belakang, kamu yang pegang wewenang. Hari ini aku promote ya, kamu jadi manajer. Segala departemen ini di bawah otoritas kamu ya. Kenapa? Karena lihat saya, CEO-nya tahu kamu ini bisa memegang otoritas, wewenang dari persoalan A sampai Z dengan baik. Karena kamu dewasa. Karena kamu orangnya itu betul-betul aman, tidak insecure. Benar, Pak, benar. Luar biasa, Pak. Alangkah bahagianya, saudaraku. Saudara ikut Tuhan kalau bisa sampai selevel ini. Ini bukan soal cuma pelayanan, ini soal kehidupan. The smart life. Benar. Bukan khotbah. Lakukan ini. Di situ masih banyak anak muda dan orang tua. Ya, saudaraku, didik anak-anak tersebut untuk jemaat saudara untuk bisa mempunyai smart life. Ya, kalau sudah punya otoritas, sudah artinya ada favor dari Tuhan. Ya. Masih ingat nggak waktu Tuhan Yesus di hadapan Pilatus? Ditanyain Tuhan Yesus sama Pilatusnya. Hari ini aku ada otoritas untuk membebaskan orang setiap pada hari Paskah. And then Tuhan Yesus bilang,
kamu tidak ada otoritas kalau Bapa di surga tidak memberikan. Ya. Tuhan Yesus itu ngomong yang ini, tapi tangkapnya itu dari Pilatus, otoritas itu kedudukan. Ya, dengar kan? Yesus ngomong gini, kamu tidak ada wawasan, pengertian soal otoritas. Kalau unless my Father, Bapakku memberikan dari A sampai Z. Sebetulnya Yesus ini otoritasnya. Dari A sampai Z dia lakuin. Dengar ya saudara. Itu mau diberikan pada saudara. Luar biasa saudaraku. Lihat ya Lukas 9, The Message. Saya sengaja pakai bahasa Inggris supaya jelas. Lukas 9 ayat 1. Yesus now call the 12 and give them authority. Tuhan memberikan otoritas dan kuasa untuk berurusan. Otoritas itu berurusan dengan semua iblis. Jadi, saudaraku, nih dengarkan saya. Dari permulaan kamu ikut Tuhan Yesus, kamu belajar. Jangan merasa sudah baru belajar jurus pertama. Kapok. Jurus kedua. Aduh. Tuhan gak kuat. Jurus ketiga. Berhentilah aku. Waduh. Deal. Berurusan. Iblis itu yang mengatai saudara. Kamu gak bisa. Itu iblis. Tapi Yesus ini sudah kasihin kamu. Aku percayalah dari A sampai Z kamu akan belajar. Hari ini sampai B, balik A lagi gak apa-apa. Seluruh hidupmu diajar. Saya mau tanya, kalau kamu gak stop, akan lulus gak? Akan selesai gak jadi pemenang? Kalau kamu tidak, oh Tuhan aku mau stop. Tuhan kau ini ada apa enggak? Tuhan kau masih sayang enggak sama aku? I give it to you, the authority to deal. Berurusan. Supaya, nih dengerin, kamu jadi seperti Tuhan Yesus. Pernah enggak mikir, Tuhan, usirkan semua iblis, nanti aku ikut kamu. Enggak lah. Saudaraku, di dalam kamu tidak ada kuasa. Makanya dia di firman, dia yang pertama bangkit. Dan kita ini adik-adiknya Tuhan Yesus. Makanya kita exercise. Pakai otoritas namanya dia, karakternya dia. Sampai hal penyakit. Sampai hal COVID-19 ini loh. Pak, ini sudah bulan ke-8. Saya hidup di tengah-tengah korban 207.000 yang mati. Kalau masih hidup, apakah bukan ini termasuk miracle, mujizat? Pegangannya apa? Pegangannya protokol kesehatan. Tahan gak? Tiap kali keluar rumah, mandi. Benar. Kadangkala mandi 3 kali, Pak. Karena hal ini, COVID. Anak saya ada tamu. Barusan ini dari Indo. Kita sudah lama tidak pernah terima tamu. Tapi dia dari Indo. Dari naik kapal terbang, pergi-pergi. Saya bilang suruh mandi. Nanti anak saya ngomong, please, can you take a shower? And then saya bilang, ya protokol di rumah ini kita jaga. And then dia mandi. Nggak sampai 2 menit lah keluar.
Pokoknya mandi. Nah itu kunci Pak. Pegang. Benar. Cuci mata ini Pak. Kalau udah agak umur itu ada keluar air matanya. Cuci itu Pak. Benar. I give it to you the key. Otoritas. Kalau yang sebelahnya amplified. Now Jesus called together the 12. Aku panggil 12. Give them the right to exercise. Hak untuk melatih. Siapa yang memberikan hukuman? Bukan Tuhan. Siapa yang memberikan tuduhan? Bukan Tuhan. Aku memberikan hak untuk melatih. Kalau saudara belum selesai dalam melatih ini, iman saudara gagal. Masuk mau quit, saudara main game. Baru ini lah. Belum sudah banyak matinya. Masa saudara banting? Mulai lagi. Keberapa saudara menang? Mungkin ke 30 kali. Bapak yang kedua. Baru mulai mati. Tidak lain Pak. Prinsipnya sama. Yuk. Smart connection ini powerful Pak. Ya, kita harus jangan sampai ketinggalan. Banyak teman-teman saya yang ketinggalan, gereja-gereja yang ketinggalan. Karena apa? Karena untuk bisa tahu keadaan sekarang, Daniel itu bilang, he can interpret. Perlu interpretasi dengan hikmat marifat Tuhan saat ini. Ya. Lihat ini Lukas 10 dua lagi saya akan tutup. Ayat 17 sampai maka kembalilah 70 murid itu dengan sukacitanya serta berkata, ya Tuhan, segala setan juga takluk kepada kami atas nama Tuhan. Maka Yesus berkata kepada mereka, aku nampak iblis jatuh seperti kilat dari langit. 19. Ingatlah aku memberi kamu kuasa memijak ular dan kalajengking dan kuasa atas segala kekuatan musuh. Maka suatu pun tiada yang memberi bahaya kepadamu. Nih Bang. Is it too good to be true? Apakah ini sesuatu hal yang cuma tertulis? No. Tuhan Yesus yang meremukkan kepala ular tersebut. Siapa dia? Segala prinsipnya, kejahatannya daripada iblis. Dia lalui. Dia tidak reaksi. Diludahin. Ini apa birnya dijambak. Betul. Di kitab Mazmur dijambak Pak. Dipukuli. Dia diam aja. Ini dengarkan. Difitnah. Ya. Dilukai sama muridnya sendiri. Yudas. Ya. Diapain? Akhirnya iblis yang ngomong soal saat ini game plan. Dia kalah dengan permainannya dia sendiri. Siapa? Iblis. Adanya dia selalu jahat. Diapain kepada Yesus? Sudah semuanya. Dia kehabisan apa? Kehabisan akal. Dengan dia diam. Karena apa, saudara? Karena Yesus cinta saudara. Dia tidak cinta malaikat. Nih, dengarkan saudara. Dia diam aja. Hari tuanya, dia lahir di dunia dari keluarga tukang kayu pada umur 30 tahun hari tuanya.
menyembuhkan, menyampaikan kabar baik. Ya saudaraku, mengajar apa yang dia lakukan selama ini. Dalam 3,5 tahun terakhir, melayani Father, Bapa. Ya hancurkan tanpa reaksi. Dia kasih contoh. Kalau kamu ngalami kayak ini, ikutlah aku. Supaya fit. Nanti saudara sembahyang. Saudara mau sembahyang, kalau apa? Masa kalau terjadi sesuatu? Terjadi kecelakaan, baru sembahyang. No. Yesus kasih contoh. Pembukaan dan tutup hari sembahyang. Wow. Dihancurkan 2000 tahun yang lalu. Sekarang kala jengking. Kalau ini kepala, bisanya kala jengking itu lihat saya. Di ekornya. Ya, dan Tuhan Yesus ngomong pada gerejanya. Ayo, aku sudah matiin kepalanya, yang ekornya toh Pak masih kejet-kejet. Ya, I give you the right. Aku kasih kamu hak untuk exercise. Aku kasihin kamu wawasan untuk berurusan sampai menang. Aku sudah kalah 20 kali. Mau menang enggak? Nah itu. Enggak mungkin kalah. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Kalau kamu enggak berhenti. Karena tertipuan iblis ketahuan. Kunci-kuncinya palsunya itu tahu semua, Pak. Benar. Saya tidak memojokkan, justru ini saya sharing. Siapa kita-kita ini? Ini dengarkan, waktu Adam Hawa jatuh dalam dosa, dia tidak kehilangan agamanya. Dia kehilangan identitasnya sebagai Allah yang maut mereka. Makanya dia tutupi dengan kulit binatang. Image yang lain ditutupi. Nah, sekarang kembali lagi ya. Kita belajar, nggak ada yang nyalain. Itu sudah dikasih wewenang. Saya mau tutup. Belajar dari ini Tom and Jerry. Siapa Tom, siapa Jerry-nya, it does not matter. Kalau saudara kayak Tom hari ini dikerjain sama Jerry, siapa yang jadi Jerry-nya dikerjain sama Tom? Bukan Pastor Tommy ya. Bukan, saya nggak nyinggung, nggak. Ya, ini film, saya suka. Hari ini Tomnya jedes. Rasanya udah kalau dipukul gitu udah memper modelnya kayak pukulannya itu jadinya lempeng. Tapi berapa menit, berapa detik lagi, tung, balik lagi. Sukanya saya gitu, tung. Ya, saudara udah berapa kali korban lihat Tom and Jerry ini loh. Berapa kali pun terjadi, ya ada tung. That's itu wifi-nya smart connection. Ya, bangkit Pak. Masa saudara keliru sudah 5 kali 10 kali nggak bisa deteksi. Ayo. Ban bocor nggak kelihatan dari mata. Kenapa harus ditambal? Oh, karena mereka punya alatnya. Oh Pak, ini bocornya di sini. Setelah didongkrak, dilepasin skorupnya, ya,
dikeluarin, dipompa, masukin air. Oh di sini. Oh sudah digesek, ditambal, ya, dipompa, masukin lagi, skorupnya diseretin lagi, turunin. Saya mau tanya, jalan nggak? Jalan. Bersama Tuhan, Pak. Ya. Saya mau berdoa, terima kasih Tuhan. Smart connection, hal-hal kecil, berhubungan dengan Engkau, connect dengan Engkau, sharing dengan Engkau. Oh Tuhan, bersaksi tentang Engkau, sharing firman-Mu Tuhan, itu satu kehidupan. Aku berdoa di tempat ini, jemaat yang Kau cintai, IFGF Cirebon. Berikan mereka Tuhan Yesus kunci-kunci, bukan soal hanya kasih, dikasihi oleh Engkau, tapi untuk hidup yang berkemenangan dari mulai masa muda. Beri pada mereka kunci seperti Kau berikan pada Petrus. Yes, Lord. Di situ banyak Petrus-Petrus yang Tuhan Yesus tidak putus asa, tapi mau pernyataannya, aku mau ikut sama Engkau Tuhan. Kasih Tuhan kunci, berikan pewahyuan anak-anak kunci di kerajaan. Kalau mereka tidak suka dalam hidup ini, apa yang mereka alami, supaya Tuhan tahu kuncinya untuk menolak apa. Sehingga mereka aman, secure. Ya Tuhan, mereka jadi dewasa. Dan kalau mereka tahu ini adalah berkat yang luar biasa, beri terobosan Tuhan. Supaya mereka berkat ini bertumbuh dalam otoritas wewenang kehidupan mereka. Berkati. Mari saudaraku, kita angkat tangan karena berkat itu datangnya dari atas yang di rumah. Untuk semua satu keluarga minta Tuhan tangan ini seperti firman-Mu ajari dalam peperangan. Seperti Tuhan Yesus, hamba-Mu Tuhan Yosef, Tuhan melalui apa yang dia kerjakan, apa yang dia pegang. Karena itu Engkau beserta. Dan saat ini aku minta Tuhan, umat-Mu di IFGF Cirebon beri otoritas. Apa yang mereka pegang ini mempunyai wewenang daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya bisa katakan, Saya percaya Anda semua sudah diberkati. Karena itu, mari saya ajak kita semuanya berdoa. Dan kita ingin berdoa khusus untuk Pastor Fendi terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur. Kau telah mengutus hamba-Mu, Pastor Fendi Utomo, yang sebenarnya kedudukannya jauh dari kita yang di Cirebon. Dia ada di San Francisco. Tapi karena Engkau dengan teknik-teknik yang luar biasa ini Tuhan, kami boleh merasakan kehadirannya juga di tempat ini. Bahkan kami merasakan Engkau pakai dia untuk menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan, karena itu hamba berdoa bersama dengan seluruh umat di tempat ini. Kiranya berkat kasih anugerah-Mu selalu menyertai Pastor Fendi. Kemanapun dia berada bersama dengan keluarganya. Sehingga dia akan terus diberkati, melimpah ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, dia akan jadi berkat dimanapun dia berada. Dan keluarganya pun akan menjadi berkat di mana-mana. Kami percaya karena kami tahu dia adalah anak-Mu yang Engkau kasih. Terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur untuk Pastor Fendi. Haleluya. Amin. Dan kita akan akhiri kebaktian kita bersama-sama. Mari, angkat tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan Yesus Kristus. Jika engkau mendengarkan setiap isi hati Tuhan, keinginan Tuhan, yaitu firman-Nya yang telah disampaikan oleh Pastor Fendi, maka engkau percaya dan melakukannya dalam kehidupanmu sehari-hari, Tuhan sendirinya akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan yang akan membuka tingkap langit untuk mencurahkan berkat-berkat ke atas usahamu, pekerjaanmu, studimu, pelayananmu, bahkan apapun juga yang kau kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan dibuatnya berhasil. Tuhan sendirinya akan membuat engkau memberi pinjaman,
dan kau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Tuhan yang akan mengangkat kau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan naik dan tidak turun. Diberkatilah keluargamu, sehingga rumah tanggamu akan dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan, kasih, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dengan kasih yang besar dari Tuhan Bapa kita, dengan pertolongan penghiburan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara dan saya tentunya hari ini, bahkan untuk selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datang untuk kedua kalinya. Haleluya. Semua yang diberkati mengatakan amin. Tuhan berkati dan selamat hari Minggu. Salam sehat dari saya, salam sejahtera.